Baiklah adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Enci minta adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan boleh memimpin kami guru-guru sekolah minggu, kakak rohani, anak-anak sekolah minggu, sehingga berada dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan memulaikan ibadah kami, biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan, hingga berakhir dengan segala baik. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, biarlah firman itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati Enci Yolan yang akan membaca Alkitab, biarlah dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati Enci Yolan dimanapun dia pergi dan berada. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, ibadah yang telah dibuka dengan doa. Masih berdiri, kita akan pujian.
Sebelum torang mau baca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, torang minta kekuatan kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami, Engkau masih menjaga kami, sehingga saat ini kami dalam tubuh yang sehat dan diberkati. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu, berkati kami Tuhan, berkati kami akan mendengarkan, dan berkati kami akan membawakan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk manis, torang sosadia samoto Alkitab, samoso pegang Alkitab. Encik yakin samoso pegang Alkitab yang ada di rumah. Kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama. Semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, torang semua mulai baca sama-sama. Kita mulai Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kinere yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, adik-adik, kalau tadi torang so baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26, dan untuk cerita kita di pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama dalam video singkat.
Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, adik-adik di rumah, kalau tadi kita telah melihat bersama dalam cerita video tadi, di dalam video tadi menceritakan bagaimana kisah Barnabas dan Saulus dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus ingin sekali adik-adik selalu membawakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, bagaimana itu Tuhan Yesus. Dan adik-adik tidak boleh merasa takut. Adik-adik harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Karena itu Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik yang selalu menceritakan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus selalu menolong kita, menjaga kita dimanapun kita berada. Amin. Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, kalau tadi kami telah membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Kalau tadi kami telah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan itu, boleh kami dapat praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berani menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
penutup akan dibawakan oleh Cik Rizka Rohman. Adik-adik, sebelum torang tutup torang beribadah saat ini, torang berdoa, Encik minta torang kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami sudah boleh menyanyi, berdoa, serta membaca serta mendengarkan cerita Alkitab. Bapa dalam kerajaan sorga, bagi Encik yang sudah memimpin ibadah kami, kiranya Engkau mau memberkati dia bersama dengan keluarga. Bapa dalam kerajaan sorga, ibadah kami pada pagi hari ini kami hanya mau tutup di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berakhir dengan baik. Kita yakin dan percaya ini semua berkat campur tangan oleh Tuhan. Kita mari bersama-sama selesai sekolah minggu. ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk
mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas ayat 19 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab datang untuk sahabat Yesus namanya dan menyelamatkan yang hilang. Sahabat terbaik yang Lukas 19 ayat